Saat membuka aplikasi akan muncul halaman utama. Pada bagian kanan atas terdapat tombol panduan yang dapat digunakan untuk melihat petunjuk penggunaan aplikasi, sehingga pengguna lebih mudah memahami cara mengoperasikannya. Selanjutnya pada bagian kiri terdapat beberapa menu perhitungan PPH, seperti PPH pasal 22 impor, PPH pasal 22 non-impor, PPH pasal 23, PPH pasal 24 orang pribadi, PPH pasal 24 badan, PPH pasal 26, dan PPH final. Pengguna dapat memilih menu sesuai dengan jenis pajak yang ingin dihitung. Setelah memilih salah satu menu perhitungan, akan ditampilkan halaman perhitungan yang dilengkapi dengan beberapa tombol untuk memudahkan penggunaan aplikasi, yaitu tombol kembali digunakan untuk kembali ke halaman utama aplikasi, tombol reset digunakan untuk menghapus seluruh data atau hasil perhitungan yang telah diinput, tombol panduan digunakan untuk membuka kembali petunjuk penggunaan apabila pengguna mengalami kesulitan saat mengisi data pada halaman perhitungan. Tombol simpan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan ke dalam riwayat. Tombol cetak digunakan untuk mencetak hasil perhitungan. Tombol history digunakan untuk melihat seluruh hasil perhitungan yang telah disimpan sebelumnya. Pada halaman history tersedia 3 tombol yang mempermudah pengguna dalam mengelola data riwayat, yaitu tombol menu digunakan untuk kembali ke halaman utama aplikasi, tombol kembali digunakan untuk kembali ke halaman perhitungan, tombol hapus riwayat digunakan untuk menghapus data riwayat perhitungan yang sudah tidak diperlukan. Dengan adanya menu dan tombol-tombol tersebut, aplikasi TCL menjadi lebih mudah dioperasikan, sehingga pengguna dapat melakukan perhitungan, menyimpan, melihat kembali, maupun mencetak hasil perhitungan pajak dengan lebih praktis dan efisien. Yang pertama, PPH pasal 22 impor. Berdasarkan contoh kasus yang telah disiapkan, langkah pertama adalah mengisi bagian input data yang berada pada sisi kiri aplikasi. Kolom nama diisi dengan PT Maju Jaya, kemudian isi kolom NPWP, selanjutnya pada kolom jenis objek pajak diisi dengan impor barang dengan API. Kemudian kolom negara importir diisi dengan Jepang. Setelah itu kolom kurs diisi menggunakan kurs Menteri Keuangan sebesar 15.000 per US dollar sesuai data pada studi kasus. Selanjutnya, pada bagian detail chief, kolom nama barang diisi dengan komponen mesin hidrolik. Kemudian jumlah barang diisi sebanyak 10 unit. Setelah itu, kolom harga per unit diisi sebesar 2.000 US dollar. Biaya asuransi diisi sebesar 500 US dollar. Dan biaya angkut diisi sebesar 1.500 US dollar. Tahap berikutnya adalah mengisi tarif bea masuk sebesar 10%. Kemudian, pada bagian tarif lain yang dipungut atas impor barang, kolom PPN impor diisi sebesar 12%, sedangkan kolom PPNBM diisi 0%. Dikarenakan pada contoh kasus ini, barang tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Setelah seluruh data diinput, sistem akan menampilkan hasil perhitungan secara otomatis dan dapatlah PPH 22 terutang. Selanjutnya, tekan tombol simpan untuk menyimpan data dan tekan tombol cetak saat ingin mencetak hasil perhitungan. Untuk melihat hasil data yang tersimpan, klik pada tombol history. Jika ingin menghapus perhitungan yang telah tersimpan, klik pada tombol hapus riwayat pada kolom berapa yang akan dihapus. Setelah itu, klik tombol kembali untuk kembali pada lembar perhitungan. Saat ingin mencetak hasil perhitungan, maka klik tombol cetak. Lalu muncullah dokumen yang ingin dicetak.
Jika ingin menghapus data perhitungan, klik tombol reset, maka data akan terhapus otomatis. Untuk setiap jenis PPh, proses penggunaannya sama, yaitu dengan mengisi data sesuai contoh soal. Selanjutnya, aplikasi akan mengelola data yang telah diinput dengan menampilkan hasil perhitungan pajak secara otomatis sesuai dengan perhitungan dan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan akan 100% lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku untuk PPh 22 non-impor dan PPh 23.